bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu. Halo Miss Anissa. Halo Mas Putri. Ya, sebelumnya terima kasih ya Miss karena sudah mau meluangkan waktunya. Di kesempatan kali ini saya ingin melakukan percakapan pra observasi kelas yang akan kita laksanakan nantinya. Jadi Miss sudah kasih nih lesson plan-nya yang akan Miss laksanakan nanti di pertemuan di hari Selasa. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Miss yang mau saya ajukan. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pelaksanaan pembelajaran di hari Selasa nanti. Oh ya, Untuk tujuan pembelajarannya apa ya Miss? kalau untuk tujuan pembelajaran sih di hari Selasa nanti itu saya tujuannya ingin supaya anak bisa mengidentifikasi mol rasio dari reaksi kimia, dari komponen-komponen zat yang ada dalam suatu reaksi kimia. Jadi mereka bisa mengkonvert dari satu unit ke unit lain menggunakan mol rasio. Misalnya dia pengen tahu nih berapa massa yang akan dihasilkan dari beberapa jumlah rantai. Di sini yang bagian mana dia Miss? Untuk di sini ini. Oh, berarti ini ya tujuan ini. Oke, berarti yang besok berarti optionnya tujuan pembelajarannya itu ini dan ini. Iya. Dua ini. Ini. Yang ini dan ini. Oh, dua ya. Oke. Berarti yang ini dan yang ini. Oke, itu terkait tujuan pembelajaran. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah Miss rancang itu, kira-kira area pengembangan mana yang Miss mau kembangkan? Yang ingin dicapai? Ya tadi kayak misalnya kalau saya lihat sekilas di sini ada diferensiasi, kemudian ada usaha untuk critical thinking, kolaborasi dengan grouping di bagian mana? Untuk Di sini juga ada character development. Untuk pertemuan ini saya pengennya mereka mengembangkan percaya diri mereka dalam Berarti confident. dalam menentukan mana yang merupakan reaktan dan produk serta komposisi dari reaksi kimia. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kerjasama mereka dalam tim. Oke, berarti kolaborasi ya. Dan juga mungkin critical thinking masing-masing individunya, terutama untuk yang advanced learner. Oke, untuk yang advance learner. Berarti saya ulangi, confident, kolaborasi, plus critical thinking untuk peserta didik, terutama untuk yang advance. Nah, kemudian dari beberapa area yang ingin dikembangkan ini, strategi apa nih yang sudah Miss siapkan supaya kira-kira pengembangan itu tercapai? Area pengembangan itu tercapai. Oke, kalau dalam pembelajaran nanti sih saya rencana akan melakukan diferensiasi proses lebih tepatnya, di mana nanti untuk anak-anak yang masih struggle di dalam mol konsep yang dasarnya itu bisa lebih percaya diri dalam menentukan konversi unit dari satu unit ke unit lain. Jadi biasanya nanti yang struggle learner akan saya dampingin full dari awal pengerjaan sampai mereka selesai. Sedangkan mungkin nanti yang advanced learner yang lebih mampu itu mereka akan saya biarkan lebih mandiri untuk berpikir dalam penyelesaian mengerjakan soal yang diberikan. Juga mereka nanti akan saya berikan soal yang lebih advance ketimbang dari teman-teman yang masih struggle. Berarti Miss menyiapkan strategi diferensiasi proses dengan memberikan treatment yang berbeda pada peserta didik yang advance dan yang masih membutuhkan perhatian begitu ya Miss ya. Oke. Nanti saya akan observasi Miss dan melihat dari area pengembangan yang ingin kita capai, apakah ini tercapai atau tidak. Nanti kita akan lanjutkan setelah observasi ya Miss ya. Terima kasih atas waktunya Miss Anissa. Sama-sama, Mas Putri. Cups of water and how many exit? 4
16 cookies. But we have 1 cup of flour left. Means this is the actual ingredients needed for this reaction, for the after reactions. We only need 4 cups of flour with 4 large eggs to produce 60 cookies. Means in the end of the process, we still have 1 cup of flour left. Means the eggs will be limiting the process. Do you understand? Because we have limited amount of eggs, means we can only make the cookies based on the amount of the eggs we have. Even though we have extra cups of flour. But since 4 eggs only need 4 cups of flour, then we will have 1 cup of flour. This is what we call a limiting reactants. Imagine these ingredients as chemical reactions. For example, before you come into the example, why is this important in chemistry? First, balancing equation is essential in chemistry because it ensures the law of conservation of mass. What is law of conservation of mass? No atoms are lost or gained, and they are simply arranged. If you have 5 oxygen on the left side, means you will also have 10 oxygen on the right side. No atoms lost, no atoms gained, they are basically arranged. That's what we call chemical reactions. That's what the balancing, the chemical equation balance calculate. Okay, this is some main point of why is it important for us to balance the chemical reaction first before doing the stoichiometric quantities. Law of conservation of mass, then mole ratios. Mole ratios, a balanced chemical equation will provide us a correct ratios of reactants and products, which is fundamental for stoichiometric equation. Okay, and then also we can predict how many products and reactants will be needed and will be produced during the chemical reactions. And lastly, the reactor efficiency. This is what applied in industry. For industrial process, balancing ensure efficiency of the business of reactants. Means we won't have any waste if we know the exact balance of the chemical reactions. Okay, it is very important of doing the balancing first before we use stoichiometric ratios. Now let's have an example of chemical reaction. Think of the chemical reaction like these ingredients of baking samples. For example, we want to make the ammonia. What is the formula of ammonia? NH3. NH4. Sorry, ini NH3 ammonia. NH4 plus is ammonium. Ammonia is NH2. We want to make ammonia from hydrogen gas and nitrogen gas. Okay. Is it balanced chemical equation? No. How do we need to add the amount in front of this reactant product? We have 3 hydrogen on the left side and only 2 on the right side. Then we need to add 3 in front of the H2 and 2 in front of the H2. This is the coefficient represent the mole ratios. Means 3 moles of hydrogen will react with 1 mole of nitrogen to produce 2 moles of ammonia. Now what if we want to produce, let's say, 0.5
because the product is quarter of the original ratio. Cool. Okay, we want to produce 0.5 ammonia. The original ratio is 3, 1, 2. So if we change the number of ammonia produced to 0.5, it means we need to divide all the others into 4. No, 4. Ini sudah 1 divided by 4, 3 divided by 4. They have to have these same ratios. Okay, so we will take 0.25 moles of nitrogen. Yes. How many hydrogen gas do we need? How many? 0.25 moles of hydrogen. That's it. Remember about the radius, then we can check the number of the or 1 or 2 we produce. Okay, an example. Now let's balance chemical equations. Ratiban, saya coba answer whiteboard. On the whiteboard. So ada. Saya mau kasih answer on the okay. Others can do on your own notes. See. Try to see the carbon first. How many carbon on the left? 3. Then good. 3. Okay. Let's check the hydrogen. How many hydrogen do you have on the left side? 8. On the right side you have 2. Then how number we add? How we add? 4. Okay. Let's check the oxygen. 2, 3 times 2? 6. What's 4? Yeah. Okay, that's how you balance the equations. After you balance the equation, you just need to check how many carbons here? 3. How many carbon on the left side? On the right side? 3. Balance. Now check the hydrogen. How many hydrogen do you have on the left side? 8. How many hydrogen on the right side? 4 times 2. 8. Okay, then on the left side, let's count the hydrogen, the oxygen. 5 times 2. And on the left side, we have 3 times 2. 6. 4 times 1. 4. Then we have the total number of oxygen is 4. If all atoms are balanced, the equation is already balanced, then it is ready for you to be used in stoichiometric calculation. Okay, now let's try another example. Then please write the balance equation of the second fraction and the first fraction. The first one, molecule square of no, the aluminium for that. Why is it
is already balanced. Hydrogen on the left side and on the right side is balanced 4. Oxygen is 2. For the first fractions also, for aluminium, we have 4 also on the right side and 6 hydrogen on both sides. Mean equation is already balanced. Remember, the coefficient represents the ratios of chemical equations. This is what we did before. The molecule, water molecule. The number in front of the substances we call it coefficient, which represent the mole ratios. How do we express the ratios in words? If this is the chemical reactions, means the mole ratio is 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen to produce 2 moles of water molecules. Means the ratio is 2:1:2. Please remember, if one of the number is changed, the ratio is 2:1:2. If you change one of the numbers, then the other number will need to be changed too. For example, you change the 2 to 4. 2 to 4 times the 2 means 2 times the second number of 2 or the power of 4. They need to be in their ratios. Okay. Now, what if we use other units than moles in this particular reaction? For example, how many moles of oxygen are required to completely react with 2 moles of propan or still moles? This is already balanced here. How many oxygen required to completely react with 2 moles of propan? We want to have the propan of 2 moles. Means how many oxygen? Let's go first. This is generation. Yeah. Do we take from the reaction or all like? Do we take from both the reaction and product or just from the reaction? From the reactions. Where do you get money from? This is already balanced, yeah. You can see balance because of already balanced. Sorry. How many moles of oxygen are needed? You want to make the propan as 2 moles. Previously they only have 1 mole. Means how many oxygen we need? 10 minus times the ratio into the value of how many propan. Yang C3H8 kenapa buat not like 3 or 8? This one? Yeah. C3. 3, yeah, the propane. Why is it not 3 times the price? I don't know. Because in question, they want to react 2 moles of propan. Oh, I didn't see. Because it depends on the problems. How many moles given, then you need to solve. Oh, astaga. Good. Okay. First, identify the mole ratio by balancing the equations and then calculate the required mole. This is next step when we need to find the mole ratio. Now, if we change the units into other units, let's say grams mass. Okay. How many grams of hydrogen gas are produced when 6 grams of magnesium react with excess hydrogen? You can see the guidance, the steps. Calculate moles of magnesium first. Remember, if you want to convert one unit to another, convert them to mole first. We have mass, convert to mole. We have concentration, convert to mole. Everything needs to be converted to mole first before doing the calculation. Now, convert the mass of magnesium into its moles. Triangle. Remember the triangle? How many moles of magnesium in this reaction? Magnesium react with hydrochloric acid.
many moles of magnesium? Molar mass of magnesium is 24. How to find the mole? S. Okay. Is 6 over 0.25. 0.25 means we have 0.25 magnesium wants to be react moles. Then how many hydrogen gas? Oh sorry, gas. How many hydrogen gas produced? See the mole here. 1 mole of magnesium produces 1 mole of hydrogen gas. Means 1.25 mole of magnesium will produce how many moles of hydrogen? Berapa? 4? See the ratio. 1 is 0.5. Because they have some coefficient, means the number also will be the same. Now they ask how many grams means you need to change the moles into the grams. We convert the moles of hydrogen gas to grams. How we convert mole to grams? Mole times R. 0.25 times 2. We get 0.5 grams of hydrogen gas. It is also follow the rules. First, convert the provided units into moles, and then find the mole ratio and change the mole of the products or reactants to the unit they want to change. Yeah, molar mass per molecule. Now let's try another example. Do it on your own. I will check. How many hydrogen molecule produce 1 grams of hydrogen with excess of oxygen? Write the chemical. Write the balance chemical equation first. Already balance chemical equations. Okay, convert the mass of hydrogen into its mole. Find the ratio. By finding the ratio, you will find the moles of oxygen. Then convert the moles of oxygen into its mass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk guru hebat di Indonesia. Pada saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dan saya ditemani oleh pengajar praktik saya Ibu Siti dan rekan sejawat saya Miss Anissa. Baiklah, kita mulai saja Bu. Baiklah Miss Anissa, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Miss Anissa. Oke. Gimana nih perasaannya Miss Anissa? Lega karena udah selesai observasi, selesai visit juga dengan intensif kita kemarin. Jadi ya saya lega. Lega ya Miss Anissa ya, karena sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah Miss buat sebelumnya. Miss sekarang sudah ready untuk kita melakukan percakapan pasca observasi? Insya Allah ready. Sehat ya Miss ya? Oke.
Oke, baiklah ya Miss. Nah, kemarin saya sudah melaksanakan observasi pada pembelajaran Miss di tanggal 29 Oktober, hari Selasa ya Miss ya. Dan saya perhatikan memang dari awal itu sampai akhir. Nah, terkait tersebut, observasi tersebut ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait hasil observasi tersebut. Tadi saya sudah tanya perasaan Miss setelah melaksanakan pembelajaran. Nah, sekarang lebih khususnya apa yang Miss rasakan ketika melaksanakan pembelajaran namun ada supervisor nih di belakangnya? Kalau melaksanakan pembelajaran ketika ada supervisor ya pastinya nervous ya Miss Putri ya, karena kan kita istilahnya mengajar tapi diawasi sama prinsipal, pasti ada rasa nervous, tapi ya sebisa mungkin saya mencoba untuk menganggap bahwa ini adalah proses pembelajaran yang kita lakukan pada saat-saat biasanya. Iya, saya paham gitu ya Miss ya, karena memang pasti ada perasaan nervous ketika yang awalnya kita mungkin belajar antara kita dengan murid, kemudian datang nih satu supervisor gitu ya. Nah, kemudian bisakah Miss ceritakan kembali nih tentang pelaksanaan pembelajaran yang sudah Miss laksanakan kemarin? Oh iya, untuk pembelajaran kemarin itu topiknya stoichiometry yang disebut ya, fokus kepada mol rasio pada reaksi kimia. Jadi kemarin itu saya membagikan kelompok anak-anak ke 4 kelompok. Kelompoknya ini didasarkan dari hasil tes pada pertemuan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kita sudah melakukan kuis dan mereka saya petakan menjadi 4 kelompok berdasarkan kesiapan dalam materi berikutnya, karena materi yang mau kita pelajari di hari itu berhubungan dengan materi di pertemuan sebelumnya. Jadi ada 4 kelompok, satu kelompok itu yang memiliki hasil yang bagus dari kuis kemarin, kemudian 2 kelompok itu dengan hasil yang medium. Mungkin untuk yang kelompok 2 ini hanya butuh percaya diri aja sih Miss Putri. Dari jawabannya saya lihat mereka sebenarnya paham cuma belum confident, jadi saya bagikan ke kelompok yang medium. Kemudian terakhir adalah anak-anak yang saya lihat masih struggle, masih butuh bimbingan lebih lanjut dalam memahami konsep dasar untuk mol rasio. Oke, kemudian untuk diferensiasinya itu saya lakukan berdasarkan prosesnya, di mana anak yang masih struggle itu saya bimbing penuh dari awal sampai akhir. Sedangkan untuk anak yang lebih advance atau yang sudah bagus pemahamannya berdasarkan tes sebelumnya, itu saya berikan kesempatan untuk mengerjakan masalah yang saya berikan dengan mandiri, dan juga saya berikan problem masalah yang lebih advance dibandingkan sama teman-teman yang lain. Sedangkan untuk yang kelompok medium itu lebih kepada menguatkan kepercayaan diri mereka. Misalnya mereka saya berikan pertanyaan yang sama dengan grup 1 atau grup yang struggle, cuma mereka nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya juga kepada saya, tapi tidak full, hanya tetap saya berikan arahan agar mereka bisa lebih confident. Oh ternyata begini cara penyelesaiannya. Kemudian di akhir pembelajaran mereka akan saya minta presentasi sih kemarin itu, dan beberapa saya selipkan juga ice breaking supaya nggak suntuk, karena 3 jam kan yang Putri itu cukup lama waktunya. Iya, cair supaya dia cair gitu ya suasana. Di akhir pembelajaran juga ada saya berikan refleksi metakognisi kepada anak-anak untuk mengetahui apa sih yang mereka rasa sulit dari proses pembelajaran hari itu. Oke, jadi yang saya tangkap nih dari pembicaraan Miss Anissa, sebelum melaksanakan pembelajaran kemarin Miss sudah mengadakan suatu tes diagnostik untuk dapat mengetahui kesiapan siswa gitu ya, terkait dengan materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya yang relate dengan pembelajaran tanggal 29 kemarin. Dari hasil diagnostik itu diperolehlah 4 kelompok dengan kadar pemahaman siswa yang berbeda. 1 kelompok yang bagus, 2 intermediate, dan 1 yang struggle. Jadi Miss memberikan treatment yang berbeda terhadap kelompok masing-masing tergantung dari kesiapan belajarnya, begitu ya Miss ya. Wah, luar biasa sekali nih persiapan Miss Anissa sebelum melaksanakan pembelajaran. Jadi persiapannya di pertemuan sebelumnya begitu ya Miss. Oke. Nah, untuk diferensiasinya menurut Miss Anissa gimana? Apakah sudah mencapai target yang Miss punya sebelumnya? Untuk 100% mencapai target sih belum ya Miss Putri ya. Masih ada beberapa kendala yang saya hadapi, misal yang di grup struggle mungkin terlalu
masih butuh sangat banyak bimbingan, sehingga saya memang fokusnya di grup yang struggle itu. Sedangkan untuk anak yang sudah advance memang mereka benar-benar mandiri mengerjakannya, hanya beberapa sedikit arahan dari saya. Itu sih Miss Putri kendalanya menurut saya. Jadi saya rasa harusnya saya bisa lebih membagi waktu kepada yang 2 grup lagi kemarin itu. Tapi karena yang struggle ini memang sangat membutuhkan bimbingan, jadi memang fokusnya di 1 grup itu. Itu sih kendala yang saya hadapi kemarin. Untuk membagi diri, bisa mengarahkan semuanya dengan adil gitu. Oke. Terkait hal tersebut tadi Miss Anissa sudah mulai membicarakan masalah hambatan nih. Salah satunya tadi tentang keterlibatan siswa, berarti ya, artinya tidak meratanya keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok, dan bagaimana cara membagi kadar bimbingan atau treatment guru agar semua siswa merasakan hal yang sama begitu ya. Nah, dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin nih, 2 tadi merupakan hambatan, tadi Miss sudah ceritakan, antara tidak meratanya keterlibatan siswa dan tidak meratanya treatment guru begitu ya. Dari hambatan-hambatan itu nih, menurut Miss, kenapa itu bisa muncul? Sebenarnya ini karena kita di sekolah kita kan ada yang ujian Cambridge Jadi saya rasa sih hambatan utamanya karena itu tadi, ketika saya mengajar mungkin ada murid yang nggak ada di dalam kelas, sehingga mereka tertinggal beberapa topik. Nah itu mungkin membuat mereka agak sulit mengikuti lagi karena sudah beberapa topik mereka tinggalkan dari ujian Cambridge ini. Itu mungkin kendala utamanya di situ. Jadi saya harap sih ke depannya, di semester depan kan kita ujian Cambridge-nya di ujung-ujung, jadi saya bisa mempersiapkan mereka supaya ketika ada ujian Cambridge lagi itu tidak ada yang siswa yang tertinggal jauh dari materi-materi yang sebelumnya. Jadi partisipasi mereka bisa lebih terarah gitu. Dan mereka juga bisa lebih confident dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Iya, memang itu ya salah satu masalah di sekolah kita ya, Miss Anissa ya, karena adanya ujian Cambridge beberapa siswa keluar dari kelas sehingga mungkin beberapa pertemuan tertinggal gitu ya. Nah kemudian itu tadi hambatannya. Menurut Miss Anissa nih, dari hambatan-hambatan yang ada tadi salah satunya kan kita berusaha untuk meminimalisir agar hambatan itu tidak akan kita temui lagi di kedepannya. Menurut Miss Anissa, apa nih yang bisa kita lakukan ketika nanti kedepannya kita kan masih terus menghadapi ujian Cambridge nih? Apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut? Kalau mungkin siswa keluar kelas itu kan nggak mungkin kita tahan, itu pasti gitu. Nah kira-kira apa yang kita bisa lakukan agar hambatan itu lebih minimal? Rencana saya sih mungkin di semester depan kalau terjadi yang seperti tadi ketika ada ujian Cambridge, mungkin saya akan mempersiapkan modul dan RKPD tersendiri bagi anak-anak yang mengikuti ujian, sehingga ketika hari itu mereka tidak mengikuti proses pembelajaran dan tertinggal materi, mereka bisa review sendiri dari modul yang saya berikan dan juga RKPD yang saya berikan, sehingga ketika kita lanjut ke pembelajaran berikutnya mereka nggak benar-benar tidak tahu gitu. Mereka sudah punya sedikit gambaran, hanya mungkin butuh arahan aja dari gurunya gitu. Oke, berarti salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan modul dan RKPD untuk yang exam takers-nya agar tidak ketinggalan pada pembelajaran selanjutnya. Nah, ketika kita berikan modul dan RKPD ini, menurut Miss agar efektif, karena kan biasanya kita nggak tahu nih apakah dibuka murid, apakah dibaca murid atau enggak. Bagaimana caranya agar modul dan RKPD yang Miss berikan ini efektif dan memang dibaca oleh murid? Tentunya mereka harus ada semacam reward ya Miss Putri ya. Jadi kalau misalnya harus saya berikan RKPD dengan masalah-masalah yang memang harus memerlukan analisis, dalam artian nggak bisa yang cari di Google langsung dapat jawabannya, mereka harus analisis. Ketika RKPD-nya selesai, mereka harus kumpul dan akan saya berikan poin. Nah, poin ini nanti fungsinya akan saya tambahkan ke nilai asesmennya mereka, sehingga mereka bisa dapat nilai asesmen yang lebih tinggi dari RKPD yang mereka lakukan. Oke, berarti itu seperti pengikat begitu ya Miss ya. Wow, luar biasa. Nah, berarti Miss akan mempersiapkan lagi modul dan RKPD-nya untuk kedepannya. Nah, terkait solusi yang sudah Miss temukan tadi nih, yang Miss sampaikan tadi,
kapan nih Miss mau memulai actionnya? Nanti untuk menerapkan, tadi solusinya udah ada, modul dan LKPD. Untuk kedepannya dalam waktu dekat ini, kapan Miss mau mulai menerapkan action Miss agar ketika kita coba lagi pembelajaran hal ini nggak terjadi? Oke, untuk menghadapi kendala tadi, karena itu terjadi ketika ujian Cambridge, maka mungkin persiapan modul dan KPD-nya akan saya lakukan di semester depan ketika ada ujian Cambridge lagi. Nah, untuk kendala-kendala minor seperti mungkin pemahaman multi kelas itu ya akan saya lakukan sesegera mungkin. Minggu depan kan kita P5 ya sebenarnya. Mungkin setelah P5 saya akan coba untuk lebih engage dan mencari teknik-teknik mengajar baru yang membuat pemahaman siswa bisa lebih merata. Berarti ini sebenarnya sudah konkret nih ya Miss Anissa. Jadi tadi solusinya Miss akan membuat suatu modul dari LKPD yang nantinya akan membantu para exam taker supaya gak ketinggalan di kelas. Dan juga waktunya Miss sudah tentukan tadi nih. By semester depan Miss sudah mulai merancang modul atau LKPD yang nantinya akan bisa di-share ke murid begitu ya. Ini udah konkret banget ternyata loh Miss Anissa. Jadi sebenarnya kalau kita pikirkan mungkin nggak kelihatan. Tapi ternyata setelah kita list, oh ternyata solusinya ini dan bisa diterapkan ke depannya gitu ya. Saya wow sekali nih merasa dengan solusinya gitu. Jadi memang berdasarkan observasi saya kemarin itu sesuai dengan yang Miss bilang kemarin ya hambatannya. Saya juga melihat memang keterlibatan siswa masih belum efektif lah, ibaratnya belum semuanya begitu, dan sesuai dengan yang Miss rasakan begitu ya. Nah, kemudian nanti saya akan follow up lagi ke depannya tentang apa langkah-langkah yang akan Miss tempuh nanti, atau kalau memang Miss butuh bantuan saya lagi, Miss bisa hubungin saya, maka kita bisa menjalin kerjasama begitu ya Miss Anissa, kolaborasi matematika mungkin dengan kimia gitu kan, kolaborasi untuk beberapa pelajaran. Baiklah Miss Anissa, saya rasa untuk percakapan kita kali ini sampai di sini dulu. Nanti saya akan follow up jika Miss masih butuh bantuan saya lagi. Saya dengan senang hati ingin membantu Miss, dan saya juga mau mengucapkan terima kasih Miss Anissa karena sudah bersedia untuk saya observasi. Iya, terima kasih juga Miss Putri atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bekerja sama, untuk observasi kelas saya bagaimana, sehingga saya pun juga bisa evaluasi nih kira-kira sebenarnya apa sih hambatan yang saya alami gitu. Karena kalau tanpa adanya observasi kan kita let it go aja gitu, oh udah ngajar, tapi ketika diobservasi kan memang akan ada perasaan untuk evaluasi ulang dari teman sejawat. Baiklah Miss Anissa, terima kasih ya Miss Anissa. Sama Miss Putri. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak.